نستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji bagi Allah karena kita kembali bertemu dalam pengajian kitab Mursyidut Thullab karangan Alina Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Abu Dale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasanya sebelum Doktur memulai pengajian ada salah seorang santri yang membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut kami silahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahatul Khamis. Pelajaran kelima. Fit takhasisi bis sifati. Dikhususkan dengan sifat. Wafi qawaid dan dalamnya kaidah. Bil wasfi aidan khususal umum. Dengan sifat lafaz umum itu dikhususkan dengan sifat umum. Nahu contoh, jadi urrujulun naumu. Contoh datang seorang pemuda yang tukang tidur. In sifatun qad dzukirat ba'dul jumal. Apabila ada sifat disebutkan setelah beberapa kalimat, falam yakun hunaka mani'un hasal, dan tidak ada penghalangan bagi sifat ini, maka bisa kembali ke semuanya. Ta'ud ila jami'iha fasafara. Ada orang yang jamak melakukan perjalanan jauh. Bakrun wa Khalidun wa Amru syu'ara, yaitu Bakrun, Khalid dan Umar. Wa haitsu mani'un hanaka qad wujid. Tapi jika ada penghalang yang menghalanginya, faqad ta'udu lil akhirati i'tamid, maka kembali ke yang terakhir saja. Al-Mabhasul Sadis. Pelajaran yang keenam. Fit takhasisi bil badal. Dikhususkan dengan badal. Fi qawaid, dan di dalamnya kaidah. Faqad yukhassasul umumu bil badal. Terkadang lafaz umum itu dengan badal. Mahma yakun ba'dun minal kulli iktamal. Selama badal itu sebagian dari setiap iktamal. Wa in yakun min ghairihi qadi'in hazal. Adapun badal itu selain badal ba'du, mithlu akaltul huta nisfahu hasal, seperti saya makan ikan setengahnya. Al-Mabhasus Sabi'. Pelajaran yang ketujuh. Fit tafasisi bil istisna'i. Dikhususkan dengan istisna. Wa fihi qawaid, dan kaidah, dan di dalamnya kaidah. Yukhassu bil istisna'i ammu. Lafaz umum itu dikhususkan dengan istisna. Haitsu syurutu fihi qad tulammu. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Wattafaqu ala jawazil muttasil, dan boleh istisna muttasil mengkhususkan. Kaja'a qaumun ghairu zaidin ya'tazil, seperti datang kaum selain Zaid. In maqa'a istisna'u ba'dal jumali. Apabila ada istisna setelah beberapa kalimat atau jumlah. Ya'udu lil jami'i ma lam yanjali, maka kembali kepada semuanya selama tidak nampak di balik lafaz. Qala Syekh. Terima kasih.
Kemudian kami persilakan kepada dokter untuk melanjutkan pengajiannya. Nah, Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Thullab. Pembahasan kitab Ushul Fiqh karangan Andre Guruta Abdurrahman Ambodalle rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tentang al-khas wa taksis, lafaz khusus dan bentuk-bentuk pengkhususan. Kita sudah menjelaskan beberapa di antara pengkhusus yang sifatnya bersambung atau menyatu dengan lafaz umum atau disebutkan setelah lafaz umum. Ya, ada takhsis bil ghaya, ada takhsis bil badal, bis sifat, bis syarf. Terakhir kita bahas takhsis bil istisna. Kemudian di sini ada pembahasan selanjutnya, masih pembahasan tentang takhsis bil istisna. Regurta mengatakan tambihun fi syurutil istisna. Peringatan tentang syarat-syarat istisna. Syarat istisna itu bisa mengkhususkan atau secara umum dalam pembahasan istisna. Andre Guruta rahimahullah ta'ala mengatakan syurutuhu thalathatun fal awwalu al-waslu au fi hukmihi qad yahsulu wa dhaka kal fasli bi'udhrin mu'tabar mithlu su'ali wal utashi mughtafar wa thaniha an lam yakun mustaghriqa wa ma siwahu batilun lan yuntaqa mithlu li sahibi ladayya alfudi narin siwa alfun kadhaka fatrudi thalithuha ayyaliyal kalama min adami atfin wa illa fambudan mithaluhu khudh hadhihi darahima wa ghaira dirhamin falan yusallama. Nah, ini tiga syarat istisna secara umum. Ketika istisna ingin menjadi pentaksis, maka harus memiliki tiga syarat ini. Kata Regruta syurutuhu thalathatun. Syarat istisna itu ada tiga. Fal awwalu. Yang pertama al-waslu. Maka yang pertama itu adalah al-waslu. Harus bersambung antara mustasna dan mustasna minhu. Antara yang dikecualikan dan pengecualiannya. Antara yang dikecualikan dengan pengecualiannya. Harus bersambung. Au fi hukmihi, atau dihukumi bersambung. Tidak bersambung tapi dianggap bersambung. Qad yahsulu, telah terjadi. Artinya zahirnya dia tidak bersambung tapi dihukumi bersambung. Wadhaka, hal itu kal fasli bi'udhrin, seperti dipisahkan karena ada uzur mu'tabar yang diakui, ada uzur yang bisa diterima, mu'tabar. Mithlu su'ali, seperti dia ingusan
mengeluarkan ingus, wal utas atau dia bersin, muktafar, ya, yang bisa dimaklumi. Jadi seumpama mengatakan ja'al qaumu acing illa zaidan. Masalah. Dia bersin, jadi antara ja'al qaumu dengan istisnanya dipisahkan dengan bersin. Nah, itu tidak mengapa karena itu sesuatu yang dimaklumi atau dimaafkan. Tapi kalau dia mengatakan ja'al qaum, kemudian dia mengatakan setelah 1 jam, setelah 2 jam berikutnya mengatakan illa zaidan. Pengecualiannya dipisah 1 jam berikutnya. Atau di istisnanya pengecualiannya nanti disebutkan besok. Maka itu tidak dianggap sah. Tidak sah pengecualiannya. Jadi istisna bisa menjadi pentaksis kalau bersambung. Ja'al qawmu illa zaidan. Ja'al qawmu illa zaidan. Bersambung antara ja'al qawm dengan illa zaidan. Bersambung atau dihukumi bersambung. Ada pemisah tapi dimaafkan. Seperti tadi itu. Ja'al qawmu. Kemudian dia buang ingus dulu. Atau dia meludah dulu. Kemudian mengatakan illa zaidan. Artinya pemisah yang bisa dimaklumi. Atau karena ada uzur. Atau dia batuk dulu kemudian illa zaidan. Nah ini maka sekalipun nampaknya antara yang dikecualikan dan pengecualian itu ada pemisah dengan batuk, dengan bersin, dengan dengan mengeluarkan ingus atau apa saja, tapi tidak dengan waktu yang lama, sebentar saja, maka itu dibolehkan. Ini syarat yang pertama, harus bersambung. Di antara contohnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis Abdullah bin Abbas. Nah, ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di Hajjatul Wada. Inna Allah harrama Makkah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kota Mekah. Falam tahilla li ahadin qabla. Oh, ini Nabi ucapkan ketika Fathu Makkah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kota Mekah, maka tidak halal. Ya, tidak boleh seorang menghalalkan, melakukan hal-hal yang diharamkan di kota Mekah seorang pun sebelum saya. Wala tahilu li ahadin ba'di, dan tidak boleh juga, tidak halal juga bagi orang setelah saya. Ini khusus untuk Nabi saja. Wa innama uhillat li sa'atan minan nahar. Sungguhnya hanya dibolehkan, dihalalkan bagi saya beberapa waktu di siang hari, yaitu ketika Fathu Makkah. Nabi membawa pasukan memerangi kota Mekah itu karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal sebelumnya, tidak halal juga setelahnya. La yuqtala khalaha, tidak boleh diambil tanah-tanah kosongnya. Tidak boleh ada yang menguasainya. Wala yu'dadu syajaruha, tidak boleh dipotong pohon-pohonnya, ditebang pohon-pohonnya. Wala yunaffaru saiduha, tidak boleh dikejar hewan-hewan buruannya. Wala tultaqatu luqataha, tidak boleh diambil, dipungut barang-barang yang jatuh atau yang hilang, tidak ada pemiliknya. Illa li mu'arrifin, ada di sini istisna muttasil, bersambung, kecuali yang mengambil barang temuan itu untuk mencari pemiliknya. Sampai di sini Nabi SAW berbicara. Waqala al-Abbas, kemudian al-Abbas setelah itu berkata, ya Rasulullah illa al-idhkhir, ya Rasulullah kecuali al-idhkhir. Al-idhkhir itu sejenis tanaman-tanaman, pohon-pohon di negeri Arab, kayak jerami begitu. Kata Al-Abbas mengatakan kecuali al-izkhir lisaghatina wa kuburina, karena kami akan mempergunakan ini izkhir ini untuk
atap rumah kami dan untuk penguburan kami, dipakai ketika menguburkan jenazah. Jadi Al-Abbas minta pengecualian tambahan dari larangan memotong tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang ada di Mekah. Katakan, ya Rasulullah, kecuali ini al-izkhir. Jangan diharamkan, jangan dilarang. Karena untuk atap kami pergunakan untuk menjadikan atap atau sesuatu yang dipakai di penguburan. Mungkin jadikan alas di dalam liang lahatnya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan illa al-izkhir, kecuali al-izkhir. Nah, ini illa al-izkhir ini terpisah dengan sabda Nabi SAW, la yu'addu la yu'dadu syajaruha, la yu'dadu syajaruha, tidak boleh dipotong tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, pohon-pohonnya kota Mekah. Ini larangannya secara umum, semua pohon, semua tanaman tidak boleh ditebang, tidak boleh dipotong. Kemudian dipisahkan dengan pertanyaan Al-Abbas. Kemudian Nabi mengatakan illal izkhir, kecuali al-izkhir. Jadi sekalipun illal izkhir di sini, pengecualian ini terpisah dengan lafaz hadis sebelumnya, cuma pemisahnya di sini singkat dan tidak dianggap terpisah, masih dianggap bersambung. Jadi sekalipun nampaknya tidak bersambung, tapi dia dihukumi bersambung. Jadi ini syarat yang pertama. Istisnanya harus bersambung atau dihukumi bersambung. Kemudian kata rekrut wasaniha. 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 Yang kedua, syarat yang kedua, alam yakun mustaghriqan. Pengecualiannya tidak secara keseluruhan. Dia tidak mengecualikan seluruhnya. Tidak boleh mengecualikan seluruhnya. Mengatakan datang 10 orang. Kecuali 10 orang. Berarti apanya dikecualikan? Itu berarti menafikan. Ya. Datang semua santri. Kecuali semua santri. Ya tidak boleh. Harus pengecualian itu harus lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Jadi datang 10 orang kecuali 1, kecuali 2, kecuali 3. Ya. Jadi syarat yang kedua, pengecualian itu tidak boleh mengecualikan secara keseluruhan. Ya. Wa masiwahu, adapun selainnya, selain selain itu, wa masiwahu batilun lan yuntaqa. Ya. Artinya semua yang dikecualikan adalah batil, tidak diterima. Lan yuntaqa, tidak tidak dibersihkan, tidak dibebaskan. Kenapa? Karena dikatakan ja'al qaum, datang satu kaum, illa al-qauma, kecuali satu kaum. Tidak bisa. Kenapa? Karena istisna di sini membatalkan sebelumnya, membatalkan semuanya. Berarti tidak ada yang datang. Kalau kamu datang satu kaum kecuali satu kaum, artinya datang 10 orang kecuali 10 orang. Berarti 10 orang itu tidak datang. Berarti hanya membatalkan ucapan sebelumnya. Misalu, mislu li sahibi, mislu li sahibi. Contoh, saya berkata kepada sahabatku, ladayya alfu dinar, saya punya 1000 dinar. Siwa alf, kecuali 1000. Maksudnya apa?
saya punya 1.000 dinar, kecuali 1.000. Berarti dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya 1.000. Yang maksud saya punya 1.000 kecuali 1.000. Kenapa? Karena istisnanya di sini mengecualikan secara keseluruhan. Berarti dia tidak mengecualikan, dia membatalkan ucapan di awal. Kadzaka fatrudi. Begitu seterusnya, begitu seluruhnya. Artinya tidak boleh mengkhususkan secara keseluruhan. Kecuali ada pengecualian di sini kalau istisna minas sifat, pengecualian dengan sifat, pengecualian dengan sifat. Ada sebagian mengatakan boleh. Contohnya ketika mengatakan i'ti man fil baiti. I'ti man fil baiti. A'ti man fil baiti. A'ti man fil baiti. Beri orang yang ada di rumah. Kasih orang yang ada di rumah. Illal agniya, kecuali yang kaya. Artinya, ya, supaya mengatakan kasih, berikan beasiswa kepada santri. Kecuali yang kaya. Ternyata semua santri al-abrad orang kaya semua. Berarti tidak dapat sih. Karena yang diberi beasiswa dengan syarat eh, semua diberi beasiswa kecuali yang kaya. Semua santri dapat beasiswa kecuali yang kaya. Jadi pengkhususan di sini sifatnya, sifat yang dikhususkan. Seandainya mengatakan semua santri dapat beasiswa kecuali 10 orang. Nah, ternyata santrinya cuma 10 orang. Jadi tidak betul. Tapi kalau mengatakan semua santri dapat beasiswa kecuali yang kaya, itu boleh. Maka ketika diperiksa tidak ada santri yang miskin, semuanya orang kaya, berarti tidak ada yang dapat. Karena ada pengecualian. Yang kaya saja, yang tidak dapat, yang miskin saja yang dapat. Nah, contohnya di sini lagi dikasih lagi contoh. Mengatakan abidi ahrarun, budak-budakku semuanya merdeka. Mengatakan dia punya banyak budak, dia punya beberapa budak. Mengatakan semua budak saya merdeka, illa man lam yusalli fajr ma'ana, kecuali yang tidak salat subuh bersama kami. Berarti semua budaknya akan dimerdekakan kecuali yang tidak salat subuh bersama kami. Ternyata diperiksa semua budaknya tidak ada yang pergi salat subuh, berarti semuanya tidak bisa dimerdekakan. Sebagian ulama mengatakan ini boleh. Tapi kalau mengatakan saya punya uang 100 dirham kecuali 100 dirham, berarti tidak boleh mengatakan itu, cuma main-main namanya, lagwun, batil. Karena dia mengatakan saya punya 100 dirham atau 1.000 dirham, kemudian kecuali 1.000 dirham, itu tidak diboleh. Kemudian kata kedua, salisuha, syarat yang ketiga, ayyaliyal kalama min adami atifin. Adanya kalimat itu disebutkan setelahnya tanpa huruf ataf. Tidak boleh ada huruf ataf yang disebutkan setelah istisna. Ayyaliyal kalama min adami atifin. Adanya kalimat setelahnya tidak ada huruf ataf. Wa illa fanbuzan. Jika tidak, maka tolak. Artinya kalau ada huruf ataf, maka ditolak. Misaluhu, contohnya, khudh hadhihi darahima. Ambil beberapa dirham ini. Ambil beberapa dirham ini. Khudh hadhihi darahima. Ambil beberapa dirham ini.
Wa ghaira dirhamin, dan selain 1 dirham. Di sini pengecualiannya tidak diterima. Kenapa? Karena ada huruf waw. Wa ghaira dirhamin. Wawnya di sini waw ataf. Maka waw ataf ini membatalkan istisna. Di ghaira di sini tidak bisa dianggap, tidak bisa dipahami istisna. Kenapa? Karena ada huruf ataf setelah kalimat khudha bid darahima wa ghaira dirhaman. Wa ghaira dirhamin. Falan yusallima. Maka ini tidak diterima. Ini tidak diterima. Jadi ini 3 syarat istisna. Pertama harus muttasil atau dihukumi muttasil, artinya bersambung antara mustasna dengan istisna, bersambung. Kemudian yang kedua, tidak boleh mustaghraq, tidak boleh pengecualiannya meliputi seluruh yang disebutkan. Dan ketiga, tidak boleh ada pemisah huruf ataf. Tidak boleh ada huruf ataf antara istisna dan mustasna. Kemudian pembahasan selanjutnya sebelum masuk ke istisna munfasil, al-mabhatsu tsamin fi dhamiri ba'dal jumal. Nah, ini pembahasan pelengkap sebenarnya. Ini tidak masuk istisna, tidak masuk taksis. Cuma disebutkan secara saja, tambahan. Pembahasan tambahan lah istilahnya. Fit dhamiri ba'dal jumal. Tentang damir yang disebutkan setelah beberapa jumlah. Jadi ada beberapa kata, ada beberapa kalimat disebutkan. Kemudian setelah itu ada damir. Ini bermasalah. Ini damirnya ini kembali kepada yang terakhir atau kembali kepada seluruhnya. Ini sebenarnya dibahas sebelumnya tentang istisna. Istisna setelah jumlah atau sifat setelah jumlah. Nah, ini damir. Damir setelah jumlah. Kata Andre Gurupta, in waqa'ad damiru ba'dal jumali wa kana salihan li kullin yanjali ruju'uhu lil kulli 'inda Syafi'i wal Hanafiyatu taqulu fasma'i 'ada ilal akhiratin ka akrimi jami'a ma ata ilaika warhami kulla saghirin was'a fi hukukihim hadza damiru salihun likullihim. In waqa'ad damiru ba'dal jumali. Apabila ada damir terletak setelah beberapa jumlah, beberapa kata. Wa kana salihan likullin. Dan damir itu cocok untuk seluruhnya. Bisa diterapkan, bisa dikembalikan kepada seluruhnya. Yang jeli dan sangat jelas. Jadi damir itu cocok untuk seluruh jumlah sebelumnya. Secara nyata, secara jelas. Ruju'uhu likulli inda Syafi'i. Maka damir itu kembali kepada seluruh jumlah sebelumnya menurut Imam Syafi'i wal Hanafiyatu. Tidak menurut Imam Syafi'i. Wal Hanafiyatu adapun mazhab Hanafi taqulu. Mazhab Hanafi mengatakan fasmai, dengarkan. Apa mazhabnya Hanafiyah? Ada ila akhirah. Kembali kepada yang terakhir saja. Tidak kembali kepada seluruhnya. Hanya kembali, damir kembali kepada yang terakhir. Kalau Syafi'i mengatakan kembali kepada seluruhnya. Ka'akrimi. Jami'a ma ata ilaik. Contohnya kalimat muliakanlah seluruh yang datang kepadamu. Jadi siapa saja yang datang kepadamu muliakan. Warhami. Dan rahmati, kasihi. Kulla sagirin, setiap yang lemah, yang kecil. Ini kalimat yang kedua ini. Kalimat pertama, akrim jami'a ma ata ilaik. Muliakan semua yang datang kepada. Kemudian yang kedua, warhami kulla sagirin. Kasihi semua yang kecil. Was'a fi hukukihim. Was'a fi hukukihim. Dan
Tunaikan hak-hak mereka. Nah, ini him. Was'afi hukukihim. Him di sini. Kembali kepada jami'a ma'ata, atau kembali kepada kulla sagir. Kemudian was'afi hukukihim. Jadi humnya di sini him kembali kepada jumlah yang pertama atau kembali kepada jumlah yang kedua? Imam Syafi'i mengatakan kembali kepada seluruhnya. Kembali kepada jumlah pertama, akrimi jami'ah berarti him di sini kembali kepada jami' mata ilaih. Kemudian warhami kulla sagir berarti him juga kembali kepada kulla sagir. Itu menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, him di sini hanya kembali kepada kulla sagir. Hanya kembali kepada kulla sagir, yang berarti yang dipenuhi hak-haknya hanya anak kecil saja. Tidak semua yang datang kepadamu harus dipenuhi haknya, tapi penuhi haknya yang kecil saja. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Semua yang datang penuhi haknya. Semua yang kecil penuhi haknya. Hadat damiru kata Nurta, hadat damiru salihun likullihim. Damir ini damir him karena damir jama. Jama. Kulla sagir jama. Berarti him bisa kembali kepada seluruhnya. Hadat damiru salihun likullihim. Contoh dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran. Dan ini penting, ini sering dibaca. Di suratul An'am. Surah Al-An'am ayat 145. Contoh dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul la ajidu ma uhiya ilayya. Katakan wahai Muhammad. Saya tidak mendapatkan dari apa yang diwahyukan kepada muharraman. Sesuatu yang haram. Ala ta'amin. Pada makanan. Yat'amuhu. Yang dimakan. Illa ayyakuna maitah. Jadi tidak ada yang diharamkan kecuali maitah, bangkai. Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Aulah khinzirin. Yang ketiga. Atau daging babi. Fa'innahu rijsun. Fa'innahu, ada hu di sini. Karena sesungguhnya dia itu najis. Ya, pertanyaannya hu di sini, apakah kembali kepada daging babi saja? Atau kembali kepada yang tiga disebutkan, bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Jadi menurut mazhab Syafi'i, fa innahu rijsun, hunya di sini bisa kembali kepada tiga yang disebutkan. Berarti bangkai itu najis, darah yang mengalir juga najis, daging babi juga najis. Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan tidak. Hu di sini fa innahu hanya kembali kepada daging babi saja. Berarti yang najis cuma daging babi. Adapun bangkai dan darah mengalir tidak dihukumi najis dengan ayat ini. Mungkin saya dihukumi najis dengan dalil lain, tapi dengan dalil ini tidak. Karena haknya kembali kepada yang terakhir saja. Sekarang kita masuk al-qismu tsani. Pembagian apa? Pembagian yang kedua, karena kita mengatakan taksis itu, mukhassis itu ada dua, ada mukhassis muttasil, ada mukhassis munfasil. Mukhassis muttasil ada 5, sudah kita bahas. Takhsis bil syart, takhsis bil ghayah, takhsis bil sifah, takhsis bil badal, takhsis bil istisna. Ini 5 takhsis atau al-mukhassis al-muttasil. Sekarang qismu tsani fi anwa'il mukhassis munfasil. Tentang jenis-jenis pengkhusus yang terpisah. Pengkhusus yang terpisah artinya berbeda nasnya, berbeda bentuk dalilnya. Kalau tadi satu dalil, dalilnya satu, ada pengkhusus dan yang dikhususkan. Ini tidak. Yang dikhususkan di satu ayat, pengkhususnya di ayat yang lain atau selainnya. Artinya terpisah.
antara pengkhusus dan yang dikhususkan berada pada dalil yang berbeda, bukan pada satu dalil, bukan pada satu tempat atau satu ayat, satu hadis atau sejenisnya. Kata Andre Gruta rahimahullah, wa ma minal mukhassisati yang fasil fahuwa ala jumlatin anwa'in ju'il likulli naw'in matlabun khasun wudi' kama sayati dzikruhu faltastami'. Kata Andre Gupta, wa ma minal mukhassisat yang fasil. Adapun pengkhusus-pengkhusus yang terpisah atau tidak ada dari pengkhusus-pengkhusus yang terpisah, fahuwa ala jumlatin anwa'in ju'il. Maka dia terdiri dari beberapa kalimat atau beberapa jenis yang ditetapkan. Artinya mukhassis munfasil ini terdiri dari beberapa jenis. Ada banyak macamnya. Bukan cuma 5. Lebih dari 5. Lebih banyak daripada muttasil. Terdiri dari fahuwa ala jumlati anwa'in ju'il. Fahuwa ala jumlati anwa'in munfasil. Dia terdiri dari beberapa jenis yang ditetapkan ju'il. Likulli naw'in, setiap jenis, matlabun khas, pembahasan khusus. Setiap jenis ada pembahasan khususnya, udah ditetapkan, dibuat. Yang akan nanti kama sayati, sebagaimana yang akan datang dzikruhu, penjelasannya, fal tastami', maka simaklah, perhatikanlah, saksikanlah atau dengarkanlah. Fal tastami' di sini artinya perhatikan. Al-matlabul awal. Poin pertama. Matlab atau pembahasan. Matlab, pembahasan. Poin yang pertama. Fi takhsisil kitab bil kitab. Mengkhususkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Artinya ada ayat Al-Quran dikhususkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Bukan satu ayat, beda dengan muttasil tadi. Satu ayat sudah ada di situ pengkhusus dan yang dikhususkan. Kalau ini dari ayat yang lain. Jadi pengkhususan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Alkitab, Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya. Atau ayat saja. Ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Yang pertama, poin yang pertama. Kata Andre Gruta, wa khussisal kitabu bil kitabi wa yakthurul wuqu'u fil kitabi kawa ulatil hamli kawa ulatil ahmali fahuwa qad kawa ulatil ahmali fahuwa qad wa ulatil ahmal kawa ulatil ahmali fahuwa qad takhussu wal mutallaqatu yu'tamad fa innaha lil hamilati shamilah wa qad kafaka hadhihi fi amthilah wa qad kafaka hadhihi min amthilah. Kata Andre Guruta, wa khusisal kitabu bil kitabi. Ayat Al-Quran dikhususkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Wa yakthurul wuqu' fil kitabi, dan ini banyak didapatkan dalam Al-Quran. Banyak contoh-contohnya dalam Al-Quran. Banyak terdapat di dalam Al-Quran. Ada ayat dikhususkan dengan ayat yang lainnya. Kawa ulatil ahmali, seperti ayat wa ulatil ahmal. Wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Surat At-Talaq
ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Wa ulatul ahmali artinya wanita-wanita yang hamil. Ajaluhunna, ajal atau waktu masa iddahnya, masa iddah bagi wanita-wanita yang hamil yang diceraikan. Ayyadhna hamlahunna, yaitu sampai melahirkan kandungannya, sampai lahir anaknya. Jadi kalau ada seorang wanita yang hamil, kemudian diceraikan, kapan dia bisa menikah lagi? Kalau sudah lahir anaknya. Kalau 1 hari ke depan, artinya dia ceraikan hari ini, besok anaknya hamil, berarti besoknya sudah bisa kawin lagi. Artinya sudah lepas masa iddahnya. Tapi kalau dia diceraikan hari ini, ternyata dia melahirkan 9 bulan ke depan, berarti nanti 9 bulan ke depan setelah melahirkan baru dia lepas dari masa iddahnya. Nah, ini ayat wa ulatul ahmali wa ulatu al ahmali, bukan wa ulati, wa ulatu. Nah, ini ayat wa ulatul ahmali, ini ayat ini fahuwa qad takhussu. Ini ayat telah mengkhususkan wal mutallaqatu, ayat wal mutallaqat. Al mutallaqat di sini wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Suratul Baqarah ayat 228. Yu'tamad. Artinya dipegang. Artinya ayat wa ulatul ahmal mengkhususkan ayat al-mutallaqat. Kenapa? Fa innaha lil hamilati syamilah. Karena ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru itu mencakup semua wanita-wanita yang hamil. Lil hamilati syamilah, mencakup wanita-wanita yang hamil. Karena wal mutallaqat, semua orang yang ditalak, semua orang yang diceraikan, maka dia harus melewati masa iddah thalathata quru, sebanyak 3 quru, 3 kali haid. Nah, ini mencakup wanita hamil juga. Tapi ternyata ayat ini wal mutallaqat yang menyebutkan masa iddah semua wanita yang ditalak dikhususkan oleh ayat wa ulatul ahmal. Karena wa ulatul ahmali kata Allah ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Masa iddahnya sampai dia melahirkan. Berarti dia dikecualikan dari kalimat wal mutallaq. Berarti semua orang yang diceraikan masa iddahnya 3 kali haid kecuali wanita-wanita yang hamil. Dikecualikan oleh ayat yang lain. Waqad kafaka hadhihi min amthilah. Dan engkau cukup dengan contoh ini. Artinya ini contoh sudah cukup. Nah, yang lain mewakili. Contoh-contoh yang lain bisa didapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Satu lagi, al-matlab al-thani. Poin yang kedua. Fi takhsisil kitabi bis sunnah. Tentang pengkhususan ayat Al-Quran dengan as-sunnah, dengan hadis. Artinya ada ayat dikhususkan dengan hadis. Kalau tadi ayat dengan ayat, ini ayat dengan hadis. Kata Andre Guruta, tukhassu ayatu kitabillahi binassi sunnati rasulillahi wa khabarul wahid qad yukhassisu amal kitabi qila la yukhassisu amal kitabi qila la yukhassisu wal madhhabul awwal lil jumhuri والثاني قول ليس بالمشهور فاعمل بما قد قاله الجمهور لما عليه السلف الغيور.
Wa ayatul mirathi khussisat binutqi wa ayatul mirathi khussisat binutqil munqil mustafa la yarithul qatilu qat. Wa ayatul mirathi khussisat binutqil mustafa la yarithul qatilu qat. Kata Andre Kuruta, tukhassu ayatu kitabillah. Ayat-ayat Al-Quran, kitabullah, itu dikhususkan binasi sunnati Rasulullah dengan nas sunnah Rasulullah, dengan hadis-hadis Rasulullah. Jadi hadis bisa memberikan pengkhususan terhadap ayat. Hadis bisa memberi pengkhususan terhadap ayat. Wa khabarul wahidi, dan adapun khabarul wahid itu hadis yang tidak mutawatir. Kalau pernah belajar mustalah hadis, bahwa hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ahad itu khabar wahid. Ahad itu yang tidak mutawatir. Yang mutawatir itu banyak sanadnya. Nah, diriwayatkan dari banyak jalur sehingga mustahil mereka sepakat untuk memalsukan hadis. Itu hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan dengan jalur yang banyak. Adapun khabar wahid, hadis ahad, itu hadis yang tidak diriwayatkan dengan jalur yang banyak. Terkadang hanya satu sanadnya, terkadang hanya dua, ada tiga, empat. Sehingga masih ada kemungkinan mereka memalsukan hadis tersebut. Kata Andre Gurutta, wa khabarul wahidi, adapun khabar wahid, khabar ahad atau hadis ahad, hadis yang tidak mutawatir, qad yukhassisu amal kitabi, boleh mengkhususkan ayat Al-Quran, keumuman ayat Al-Quran, amal kitabi, keumuman ayat Al-Quran. Kila, ada pendapat maka la yukhassisu, khabar ahad, hadis ahad tidak boleh mengkhususkan ayat Al-Quran. Alasannya karena ayat Al-Quran itu mutawatir, maka harus juga ditaksis oleh hadis yang mutawatir. Tidak boleh ahad mengkhususkan yang mutawatir karena ayat lebih kuat daripada hadis. Itu alasannya. Jadi kata Nukuruta, khabar wahid, hadis ahad boleh mengkhususkan keumuman Al-Quran. Wakil ada yang mengatakan tidak boleh. Wa madhabul awal, mazhab yang pertama itu yang membolehkan, lil jumhuri, adalah mazhab jumhur. Wathani, adapun pendapat yang kedua, qaulun laisa bil masyhuri, pendapat yang tidak masyhur, tidak terkenal, hanya dari kalangan ahli filsafat saja. Sedangkan jumhur ulama itu membolehkan karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ahad, hadis mutawatir, selama itu hadis sahih, maka boleh memberikan pengkhususan kepada ayat Al-Quran karena sama-sama dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsu. Yang Nabi ucapkan semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma. Sungguhnya saya diberikan Al-Quran dan yang sepertinya, yang samanya. Apa yang samanya Al-Quran? Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mazhab yang pertama yang membolehkan hadis ahad mentaksis ayat Al-Quran itu mazhab jumhur. Pendapat yang kedua yang tidak membolehkan itu yang tidak terkenal, yang tidak masyhur. Fa'amal bima qad qalahul jumhur. Kata Andre Guru, tak lakukan, amalkan, praktekkan, terima apa yang dikatakan oleh jumhur. Jumhur ulama membolehkan, berarti bolehkan juga. Lima alaihi salaful ghayuru, karena ini pendapat dari ulama salaf yang sangat cemburu terhadap agama, sangat peduli terhadap agama. Para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, itu salaf. Mereka mempergunakan atau mengamalkan hadis ahad untuk mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran.
Jadi ini pendapatnya jumhur, pendapat para salaf, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, para imam mazhab terhadap pendapat ini. Al-ghayur, al-ghayur itu perhatian, cemburu terhadap agama. Contohnya wa ayatul mirasi, ayat tentang kewarisan. Ayat tentang kewarisan itu mulai dari ayat ke-7 surah An-Nisa sampai ayat ke-12. Begitu juga dengan ayat 176. Ini ayatul miras, ayat tentang kewarisan. Surah An-Nisa ayat 7 sampai An-Nisa ayat 12. Kemudian yang terakhir ayat 176 surah An-Nisa. Ini semua ayat tentang kewarisan. Allah menyebutkan tentang bagian-bagian ahli waris. Ini ayatul miras, ayat-ayat kewarisan, khususat binutkil Mustafa, dikhususkan dengan ucapan al-Mustafa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yarithul qatil, la yarithul qatil, orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dia bunuh, qat selamanya. Jadi contohnya dalam Al-Quran surah ayat Nisa, apa ayat surah Nisa ini ayat 7, lirrijali nasibun mimma tarakal walidan. Seseorang itu mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tapi kalau dia yang membunuh kedua orang tuanya, maka dia tidak dapat. Jadi ayat mengatakan semua anak yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Semua anak berhak mendapat warisan apabila orang tuanya meninggal. Itu ayat menyebutkan itu secara umum. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan. Bagi seseorang mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang meninggal. Semua anak berhak. Tapi dikecualikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan la yarithul qatil, orang yang membunuh tidak mendapat warisan. Yang tidak mendapat warisan dari orang yang dibunuh. Jadi ketika anak membunuh orang tuanya atau menyebabkan kematian orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang meninggal tersebut. Berarti hadis Nabi mengkhususkan ayat tentang kewarisan. Nah ini contoh yang kedua atau poin yang kedua. Nah, ayat Al-Quran dikhususkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadis itu mutawatir maupun hadis yang ahad, selama itu hadis sahih, maka dia boleh mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini saja dulu nah, pembahasan kita malam ini. Nah, matlabus tsanis ini contohnya berat tentang zakat. Nah, insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya al-matlabus tsalits fi takhsisis sunnati bis sunnah. Pengkhususan sunnah dengan sunnah. Ada hadis dikhususkan dengan hadis yang lain. Nah, barakallahu fiik. Fadlan. Insyaallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Dokter yang telah menjelaskan yang dimana pada awalnya tadi di taksis muttasil, sekarang sudah merangkak ke taksis munfasil, yang mana tadi terakhir di taksis kitab bisunnah. Dari penjelasan Dokter tadi, kemungkinan ada di antara para santri yang ingin bertanya. Kami silahkan aktifkan mic-nya.
Nggak ada. Mungkin sudah jelas Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kami kembali memohon kepada Dokter untuk memimpin doa. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa ba'd. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من Amin. لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم رب زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dokter. Kemudian mari kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wad da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.